di manakah bahagia itu berada. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dipengaruhi oleh salah satu prinsip yang pasti ada dalam hidup. Ya, prinsip itu mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Ya, ini prinsip dalam hidup. Hidup adalah pilihan. Jangan dipegang. Hidup adalah pilihan. Makasih dari tadi. Ya, mudah-mudahan bukan karena bahagia melihat orang tak ibu. Malu ya. Karena Masya Allah ada juga orang yang bahagia itu ketika dia melihat orang lain susah. Ada nggak Bu? Bahagia ketika melihat orang lain susah gitu. Dan susah kalau melihat orang lain bahagia. Nah, ini sudah parah sekali kalau ada orang seperti ini. Nah, kita ini bersama-sama mencari di mana kebahagiaan itu berada. Untuk mengetahui di mana kebahagiaan itu berada, kita harus mulai dari prinsip ini. Hidup adalah pilihan. Kenapa kita katakan pilihan? Karena sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah pilihan kita. Saat ini kita berada di sini, ini pilihan siapa Bapak Ibu? Pilihan kita. Enggak, saya diajak teman. Ya, kalau diajak teman, pertanyaannya kenapa mau diajak teman? Mau diajak teman kan berarti pilihan. Iya. Apapun yang ada dalam hidup kita adalah pilihan. Dan yang namanya pilihan itu tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Berlaku kaidah ini. Apapun pilihan kita dalam hidup di alam fana ini adalah pilihan kita untuk hidup di alam fana. Ada orang yang memilih dalam hidup ini tidak sholat. Pilihan dia untuk tidak sholat adalah pilihan dia untuk hidup di alam baka. Kalau kita memilih sholat, maka itulah pilihan kita nanti di alam baka. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam fana ini yang tidak ada akibatnya untuk alam baka kita nanti. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk tepat memilih pilihan. Salah satunya, ya, ini soal bahagia dan susah. Itu ternyata ada 4 pilihan. Yang kalau kita salah memilih 4 pilihan tentang bahagia dan susah di alam fana ini, itu akan ada akibat tersendiri di kehidupan alam akhirat, alam baka nanti. Nah, apa 4 pilihan ini? 4 pilihan ini ditawarkan oleh si kecil ini. Iya. Si kecil ini menawarkan untuk kita manakah yang kita mau dalam hidup ini. Tapi kalau kita lihat senyum si kecil ini, iya, sorot matanya dia, itu kira-kira menampakkan apa Bapak Ibu? Menyiratkan wajah apa ini? Wajah nakal. Wajah nakal. Betul, wajah nakal. Dia sepertinya punya persepsi paling Bapak dan Ibu akan salah memilih. Iya, kalau kita lihat wajahnya kan ala Bapak Ibu ini paling salah memilih. Maka kita buktikan bahwa si kecil ini salah. Dia yang salah, bukan kita. Dengan kita memberikan jawaban yang tepat di antara 4 pilihan yang dia tawarkan. Apa yang kita mau dalam hidup ini? Apa 4 hal itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dia menawarkan susah sesudah itu susah. Ada yang mau? Gak ada yang mau kan? Gak mau saya, udah susah, habis itu susah, sesudahnya susah. Mesti gak ada yang mau. Baik. Kalau gitu yang kedua, dia tawarkan lagi untuk kita, bahagia sesudah itu susah. Mau? Ya. Buat apa bahagia kalau habis itu kemudian susah? Baik. Kalau begitu yang ketiga, bahagia sesudah itu bahagia. Mau. Ini yang ketiga.
Ada yang mau? Mau. Padahal yang keempatnya belum loh. Yang keempatnya belum. Nah ini contoh bahwa manusia itu tergesa-gesa. Karena kan pilihannya ada 4. Iya. Kenapa baru 3 sudah bilang mau? Harusnya kan nanti dulu kan. Harusnya nanti dulu. Yang keempat apa dulu kan? Iya. Habis itu baru mikir. Jangan-jangan yang keempat itu lebih bagus kan? Nah, karena itu kita lihat yang keempat. Susah sesudah itu bahagia. Oh, yang ketiga. Mau aku. Tetap yang ketiga ya. Tetap milih yang ketiga. Benar. Nah, kalau tetap milih yang ketiga, maka si kecil ini benar. Kita lihat ekspresi dia. Ya, dia bilang benar kan kalau Bapak Ibu salah memilih. Kenapa salah memilih? Iya, mohon maaf saya pinjam anak saya yang ke-6 ini. Ya, tapi saya tidak menyuruh ekspresi dia seperti ini untuk saya tampilkan dalam foto ini. Ini alami kebetulan, tadi saya lihat kok cocok ya sudah saya kasih. Ya, kenapa si kecil ini kemudian menganggap bahwa pilihan nomor 3 ini adalah pilihan yang salah? Iya, kenapa? Tapi kita lihat dalam kenyataan. Memang siapa yang tidak tertarik ya bahagia sesudah itu bahagia. Tetapi pertanyaannya, adakah itu dalam kenyataan? Adakah itu dalam kenyataan? Orang yang bahagia sesudah itu bahagia, habis itu bahagia, setelahnya bahagia, bahagia terus ya? Ada dalam kenyataan? Tidak ada. Tapi kalau seandainya kita memilih yang ketiga sama dengan memilih yang Kedua. Tidak ada. yang tidak ada. Memilih yang tidak ada. Ya. Nah, kalau tidak ada kemudian dipilih, maka betul lah kalau ekspresi si kecil ini. Ya, kita katakan tidak ada. Mari kita lihat contoh buktinya. Sebuah peristiwa terjadi anak muda. Ya. Anak muda chatting itu menyenangkan nggak? Membahagiakan nggak? Menyenangkan ya. Oh, asik sekali chatting. Seperti yang dilakukan oleh anak muda ini. Ya, selanjutnya pada ke mesin. Wah, Armandi, nggak ada yang lain. Asik ya, itu ya. Panggilan azan dia abaikan. Asik terus dengan chattingnya. Dan di tengah-tengah asik dia berchatting ya. Itulah akhir perjalanan hidup orang yang dalam hidup ini hanya menginginkan bahagia asik, hanya menginginkan senang, nggak mau susah. Melihat kenyataan seperti ini, Bapak Ibu, inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manakah sebenarnya yang harus kemudian menjadi pilihan kita? Ya, susah sesudah itu susah bukan pilihan kita. Bahagia sesudah susah bukan. Bahagia sesudah itu bahagia tidak ada. Tapi kalau begitu pilihan kita adalah susah sesudah itu bahagia. Ya, berarti dari sinilah kita memulai. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menemukan jalan bahagia. Dan jalan bahagia itu adanya pada kesuksesan.
kesusahan. Jalan bahagia itu akan bisa kita temukan kalau kita mau hidup susah. Ya. Sebab kalau orang mau hidup susah, kapan dia susah? Kalau orang mau hidup susah, kapan dia susah? Kalaulah dia susah, bukan nggak itu yang dia maui? Kan mau hidup susah. Berarti pada saat dia susah, dia sama sekali tidak merasakan susah. Orang-orang seperti ini kalau boleh kita katakan adalah orang-orang yang telah menemukan bahagia dalam susah. Ya, kalau orang sudah menemukan bahagia dalam susah, berarti sudah menemukan jalan bahagia. Tetapi kalau seandainya orang menemukan bahagia dalam bahagia, maka bahagia yang dia temukan itu adalah bahagia yang semu. Bahagia yang sesungguhnya adalah manakala kita menemukannya dalam susah. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilustrasi saja bahwa kalau orang sudah menemukan bahagia dalam susah, justru dalam susah itu dia akan menemukan bahagia. Ini buktinya. Kita lihat sama-sama. Air panas, susah atau bahagia? Susah ya. Kita lihat bagaimana beliau mengerang kesakitan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh beliau sesudah ini? Marah. Mari kita lihat. Berarti dia tersenyum dalam susah. Kenapa beliau bisa tersenyum? Iya, kenapa beliau bisa tersenyum? Ini nanti rahasia akan kita temukan sesungguhnya ini. Sebenarnya beliau adalah orang yang mengerti. Kenapa mengerti? Saya sudah terguyur air panas. Kalau seandainya saya marah, apakah marah menyelesaikan masalah? Tidak. Bahkan justru menambah masalah. Yang tadinya hanya panas luar, jadi tambah panas dalam. Panas luarnya sudah hilang, panas dalamnya susah hilangnya. Ya, daripada panas luar dan dalam, dengan saya senyum aja. Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pada akhirnya kunci menemukan bahagia dalam arti yang sesungguhnya adalah ketika kita mau mengerti. Ya, kita mau mengerti. Apa yang kemudian kita mengerti? Mengerti di manakah bahagia yang menenangkan itu berada. Dan ini yang ingin kita cari bersama-sama. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jawabannya. Tiada bahagia yang menenangkan kecuali kita merasa dekat dengan surga. Itu kebahagiaan hakiki bagi kita. Tidak ada kebahagiaan yang menenangkan kecuali ketika kita merasa dekat dengan surga. Iya, karena kita hidup ini untuk apa lagi kalau tidak masuk surga? Kalau ada orang yang bahagia karena punya uang banyak, iya, apakah punya uang banyak jaminan akan membuatnya dia masuk surga? Tidak. Berarti bahagia karena uang itu bukan bahagia yang menenangkan. Iya, bukan bahagia yang menenangkan. Bahagia yang menenangkan itu betul-betul ketika kita merasa dekat dengan surga. Karena Allah memberikan kepada kita hidup ini tujuannya satu, agar ujung hidup kita ini adalah surga. Sebab kita bisa bayangkan, ujung hidup kan cuma dua aja, kalau tidak surga, neraka. Kita bisa bayangkan kalau hidup yang cuma sekali-kalinya ini ujungnya neraka. Itu hidup yang Insya Allah bukan kehidupan kita. Nah, karena itu kita ingin merancang hidup ini, iya, hidup yang ujung akhirnya adalah surga. Nah, ujung akhirnya adalah surga. Itulah yang kita sebut sebagai bahagia yang menenangkan. Nah, bicara tentang surga, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huffatil jannatu bil makarih. Itu kata beliau adalah di manakah jalan yaitu berada. Iya, sampai sekarang memiliki inginnya sedikit atau banyak? Baik. Baik. Nanti teman-teman KMI
bukan tidak banyak. Pengalaman